Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri dari PK Unrika NPM 2111707. Untuk memenuhi tugas perkembangan anak usia dini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul perkembangan bayi dari kehamilan sampai usia 2 tahun dengan dosen pengampu Bu Wilda. Yang pertama ada perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal manusia yang terjadi yang dimulai ketika pembuahan dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Perkembangan prenatal terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase germinal. Fase germinal ini terjadi pada 0 sampai 2 minggu. Pada fase ini terjadi melekatnya zigot ke dinding rahim yang berlangsung selama 2 minggu pembuahan. Setelah 1 minggu pembuahan, zigot akan melakukan pembelahan sel ketika lapisan luar dan lapisan dalam terbentuk. Yang kedua ada fase embrionik. Fase embrionik ini terjadi pada 2 sampai 8 minggu. Pada fase ini, organ-organ sudah mulai tampak, jumlah sel pun sudah mulai bertambah dan terbentuknya sistem penyokong bagi sel. Dan pada fase ini adalah fase yang sangat rentan untuk terjadinya keguguran. Yang ketiga ada fase fetal. Fase fetal terjadi pada 8 minggu sampai kelahiran. Pada fase ini pertumbuhannya sudah sangat cepat, sistem-sistem organ pun sudah mulai kompleks. Pada 3 bulan pembuahan, panjang janin sekitar 3 inci. Janin sudah aktif menggerakkan tangan, kaki, kepalanya, membuka dan menutup mulut, dan wajah, dahi, mata, hidung, tangan, tungkai pun sudah mulai terbentuk. Pada 3 bulan ini, janin sudah dapat ditentukan. Pada akhir bulan keempat, janin tumbuh sekitar 5,5 inci dan beratnya pun sekitar 4 ons. Pertumbuhan terjadi pada tubuh bagian bawah dan gerakan lengan dan kaki janin sudah bisa dirasakan oleh ibunya. Selanjutnya pada akhir bulan kelima. Pada akhir bulan kelima, panjang janin diperkirakan sekitar 10 sampai 12 inci. Pada fase ini, struktur kulit pun sudah mulai terbentuk, seperti kuku jari kaki dan kuku jari tangan. Di sini janin sudah semakin aktif, yang memperlihatkan keinginan suatu posisi tertentu dalam kandungannya. Pada akhir bulan ke-6, janin diperkirakan panjangnya sekitar 14 inci. Mata, kelopak mata pun sudah benar-benar terbentuk. Pada akhir bulan 6 ini, lapisan rambut halus pun sudah mulai menutup kepala janin. Dan janin pun sudah refleks menggenggam. Tetapi pernapasannya pun belum beraturan. Pada akhir bulan ke-7, panjang janin diperkirakan sekitar 14 sampai 17 inci. Di sini otak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Janin pun sudah bisa merasakan nyeri. Ibu sudah bisa merasakan gerakan janin berpindah-pindah. Pada bulan ke-8 dan ke-9, di sini janin tumbuh lebih panjang dan naik lebih berat 4 ons. Jaringan lemak berkembang dan berfungsi berbagai sistem organnya seperti jantung dan ginjal. Struktur tubuh bayi pun sudah mulai lengkap. Dan gerakan bayi di sini sudah mulai terbatas. Janin itu sudah bisa mendengarkan suara ibunya dari dalam kandungan. Dan posisi janin pun sudah siap untuk dilahirkan. Yang selanjutnya ada yang namanya baby blues. Baby blues ini adalah gangguan sementara yang ditandai dengan memuncaknya emosi pada ibu yang baru saja melahirkan. Biasanya terjadi sekitar 50% pada perempuan yang baru saja melahirkan. Normalnya akan hilang dalam 2 minggu. Gejalanya seperti sering merasakan sedih dan menangis tanpa alasan, mudah marah, tersinggung dan lebih sensitif, cemas dan gelisah, menjadi tidak tertarik dengan bayi atau menjadi terlalu perhatian dan khawatir dengan bayinya. Lalu
ibu pun sulit beristirahat dengan tenang, cepat lelah, dan konsentrasi pun menurun. Peningkatan berat badan pun juga menurun di sini. Cara mengatasi baby blues yang pertama adalah mempersiapkan jauh-jauh hari kelahiran yang sehat. Perbanyak istirahat dan bersantai. Mintalah bantuan orang lain dan berbagilah pengalaman dengan sesama ibu. Konsumsilah makanan yang bernutrisi dan jalan-jalan keluar rumah agar mood membaik. Yang selanjutnya ada aspek perkembangan anak usia dini. Aspek perkembangan anak usia dini yang pertama adalah aspek perkembangan kognitif. Apa itu perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif adalah kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan termasuk kesadaran dan perasaan dan juga usaha untuk menggali suatu pengetahuan melalui pengalamannya sendiri dan hasil pemerolehan pengetahuan. Tahapan perkembangan kognitif ada yang namanya tahapan perkembangan motorik. Perkembangan motorik itu yang pertama pada 1 bulan. Reaksi refleks. Di sini bayi sudah mampu mengenali wajah, melihat pola yang jelas terutama hitam dan putih. Bayi juga sudah bisa mengenali suara dan mampu menggerakkan tangan di area mata dan mulutnya. Pada 1-4 bulan, gerakan aktif tubuh menciptakan situasi baru. Di sini bayi sudah mampu mengikuti gerak benda dengan mata. Bayi sudah bisa mengangkat kepalanya, mengangkat badannya, dan mengepal, bahkan membuka tangannya. Di sini bayi pun juga sudah bisa menirukan ekspresi wajah. Yang selanjutnya 10-12 bulan. Di sini bayi menggunakan strategi tubuh untuk menciptakan suatu situasi yang baru. Pada 4-10 bulan ini, tubuh bayi pun sudah bereaksi terhadap objek. Bayi sudah mulai bisa tertawa, menggulingkan badan berkali-kali, dan memasukkan mainan ke mulutnya. Bayi sudah bisa berceloteh, duduk tanpa bantuan. Selanjutnya pada 12-18 bulan. Di sini bayi menciptakan strategi baru dengan melakukan manipulasi di lingkungan luar objek. Pada 9 bulan, bayi sudah bisa membuat berbagai macam suara, menirukan suara dan gestur orang lain. Di sini, bayi sudah bisa menggunakan jarinya untuk menunjuk benda. Dan pada bulan 10, bayi sudah bisa menarik badan untuk berdiri, bergerak ke posisi duduk tanpa bantuan. Selanjutnya pada usia 18-12 bulan. Di sini bayi menggunakan ide seperti kata-kata dan tindakan untuk menciptakan hasil. Di sini, pada bulan ini anak sudah mulai melakukan eksperimen. Ia mengulangi tindakan dan memodifikasi perilaku berulang-ulang untuk melihat apa yang akan terjadi. Ia sering terjatuh saat mereka coba untuk berjalan, namun ia berusaha untuk berdiri lagi. Dan pada tahap ini pun anak sudah mulai mengembangkan kemampuan mengingat dan mengulang kembali apa yang sudah terjadi. Anak juga menghadirkan gambar seolah-olah itu menjadi nyata, seperti dia membuat rumah-rumahan dari balok. Yang selanjutnya ada tentang aspek ketimpangan fisik, yaitu tentang berat badan. Berat badan bayi ketika baru lahir itu sekitar 3,4 kg. Berat badan bayi pun akan meningkat pada usia 1 tahun. Peningkatan berat badan akan terjadi 3 kali daripada berat badan sewaktu lahir, dan pada usia 2,5 tahun peningkatannya akan 4 kali lebih meningkat daripada berat badan pada waktu baru dilahirkan. Tinggi badan pun rata-rata tinggi badan panjang waktu bayi baru lahir kurang lebih sekitar 50 cm. Di sini panjang badan meningkat 1,5 kali panjang badan pada umur 1 tahun. Lingkar kepalanya, rata-rata lingkar kepala bayi lahir sekitar 33,0 sampai 35,6. Dan pada umur 1 tahun, lingkar kepalanya akan mengalami peningkatan sebesar menjadi 44,4
sampai 46,9 cm. Nah, pada usia 2 tahun, lingkar kepalanya pun menjadi 46,9 sampai 49,5 meter. Gigi pertama tumbuh pada usia 5 sampai 9 bulan. Gigi susu tumbuh seluruhnya pada usia 2,5 tahun. Pertumbuhan tulang pun di sini pada usia 2 sampai 6 tahun, di mana pusat pertumbuhan tulang pun sudah mulai mengeras. Dan pada bagian otak pada usia 2 sampai 6 tahun terjadi peningkatan otak pada anak sekitar 70%. Sini, perkembangan emosional bayi pada 0 sampai 2 tahun. Pada usia 0 sampai 3 bulan, di sini bayi sudah bisa menatap dan tersenyum. Sudah bisa menangis untuk mengekspresikan ketidaknyamanan. Pada usia 3 sampai 6 bulan, bayi sudah bisa merespon dengan gerakan kaki dan tangannya. Menangis jika tidak mendapatkan yang diinginkannya. Pada usia 6 sampai 9 bulan, bayi sudah bisa menunjuk sesuatu yang diinginkannya, mengulurkan tangan atau menolak untuk diangkat. Pada usia 9 sampai 12 bulan, di sini bayi bisa meronta ketika merasa dia tidak nyaman dan menyatakan keinginan dengan gerakan tubuhnya. Selanjutnya pada usia 12 sampai 18 bulan, di sini bayi sudah bisa menunjukkan reaksi berbeda ketika bertemu dengan orang asing, bermain dengan teman tapi sibuk dengan mainannya sendiri. Terus bayi juga sudah bisa marah ketika mainannya diambil. Pada usia 18 sampai 24 bulan, di sini bayi sudah bisa mengekspresikan emosinya. Dia bisa merasakan marah, sedih, takut, dan juga kecewa. Di sini bayi menunjukkan reaksi menerima atau menolak kehadiran orang lain. Selanjutnya ada peran keluarga dalam upaya tumbuh kembang anak. Yang harus dilakukan itu adalah orang tua berfungsi untuk memastikan anaknya sehat dan aman serta memberikan sarana dan prasarana yang baik untuk anaknya. Hubungan orang tua dan anak pun harus membangun kepercayaan untuk menghindari hal-hal yang negatif. Terus di sini juga hubungan orang tua dan anak harus sangat terbuka dan juga komunikatif. Ada upaya yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Yang pertama adalah pemberian imunisasi, pemberian ASI, makanan pelengkap selain ASI, kebersihan, perawatan rumah, micronutrition, caretaking atau peduli, adherence, stimulation, dan asupan makanan dan juga minuman. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.